Kepala Balai Diklat Kegaman Manado, kami sebut dengan hormat Bapak Muiz Riyadi, Sarjana Hukum Magister Sains, yang kami hormati Widya Suara, yang diwakili oleh Ibu Dr. Haja Irma Bulo, Magister Pendidikan, dan Bapak Irwan Muhammad, Magister Sains, dan Ibu Dr. Dewi Sri Indriati, Magister Hukum Islam. Yang kami hormati pejabat fungsional ASI Paris, Ibu Dr. Randa Hadijah Pakudu, Magister Sains. Yang kami hormati seluruh panitia pelaksana dan yang kami cintai dan banggakan seluruh peserta pelatihan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya hari ini tanggal 21 Oktober 2022 kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti upacara orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan kerja Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah. Mengawali upacara ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri dipandu oleh Ibu Bin Kepala Sarjana Teologi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Kalam Ilahi dilantunkan oleh Bapak Rusli, Sarjana Ekonomi, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan peserta diwakili oleh Bapak Hamdan Delema Putih, Magister Hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menjawab salam saya, mudah-mudahan diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Yang tidak ikhlas juga menjawab, mudah-mudahan diampuni dosanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'd, yang kita hormati bersama Kepala Balai Keagamaan Manado, ayahanda kita bersama Bapak Bapak Muiz Riyadi, SHMSI. Mohon maaf Pak, padahal saya baca terus tiap hari. Yang kita hormati bersama Ketua Panitia yang luar biasa, yang saya panggil Ibu Ija, Ibu Dokter kita bersama. Kita hormati bersama Dokter kita, Dokter Haja, saya panggil Dokter Haja Oma. Ya, kita hormati para audio suara, ada Bapak di samping. Kita hormati bersama para panitia, protokol yang luar biasa, serta para peserta yang sama berbahagia. Mengawali pesan dan kesan pada kesempatan ini, saya awali dengan sebuah pantun. Bandung dulu baru Jakarta, senyum dulu baru bicara. Oleh karena itu, saya hitung sampai 3, mari kita senyum. 1, 2, 3. Kenapa kita mesti senyum? Karena menurut ilmu medis, ilmu kesehatan, barang siapa yang hormonnya lebih muda daripada umurnya, insya Allah akan panjang umur. Barang siapa yang hormonnya lebih tua daripada umurnya, insya Allah pendek umur. Kenapa? Kalau kita marah, apalagi kita sudah terbebani dengan utang, lama tidak terima gaji, baku marah dengan istri, baku marah dengan suami, dengan pacar, maka marah itu kita bawa tidur lagi, hormon akan mati. Bagaimana hormon akan hidup kembali setelah kita ketawa-ketawi, enjoy seperti ini. Orang sampai di Manado ini, alhamdulillah utang sempat terlupakan. Berikan aplaus dulu. Iya. Kemudian yang pertama kesan, alhamdulillah kesan, saya kira semua punya kesan tersendiri. Apalagi yang dari bangkai laut meninggalkan keluarga yang luar biasa, yang melewati darat yang luar biasa, liku-likunya. Ada yang sempat-sempatnya hidup di mobil, ada yang mabuk, ada yang teler. Tapi setelah sampai di balai ini, alhamdulillah semua sudah mencerahkan. Ya, karena pelayanan di sini luar biasa. Yang tadinya mungkin kita image dari sana, luar biasa, saya nanti makan di mana di sana. Ternyata setelah kita sampai di sini terbayarkan semua. Berikan aplaus untuk kita semua. Ya, dan kesan terkhusus kepada kepala balai yang luar biasa. Sepertinya saya baru di tempat ini saya mendapatkan kepala balai yang duluan di masjid daripada peserta. Yang subuh tilawat tadi di masjid, peserta sebagian tidak ada yang ikut tilawat. Pelayanan luar biasa, wabil khusus kepada abah kita yang ada di belakang, yang luar biasa, berikan untuk abah. Iya. Insya Allah pelayanan abah tidak akan terlupakan. Dan panjang lagi, luar biasa. Widya suara di tempat ini bukan kaleng-kaleng. Iya. Tidak salah kalau kawasan Sultenggo ya, Bu Haja Uma. Pusatnya di balai di sini karena di suara panitia dan semua pegawai yang ada di sini luar biasa dalam pelayanan orientasi. Berikan aplaus dulu. Ya, yang kedua adalah pesan. Berkesan tadi pesan.
Yang kedua pesan adalah sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Kata orang Sulawesi Selatan. Kebetulan Kabala ini orang Sulawesi Selatan. Nah, oleh karena itu, marilah kita menjadi penerang di tengah kegelapan. Marilah kita menjadi sinaran di tengah-tengah goa. Marilah kita menjadi mutiara di tengah-tengah lumpuran yang tertindih oleh kehitaman. Nah, oleh karena itu dimanapun kita berada, kalau kita bisa menerangi semua, bisa menebar kasih sayang, bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka insya Allah kita akan tercerahkan. Berikan aplaus untuk kita semua. Nah, oleh karena itu pesan yang kedua, kembali ke tempat masing-masing. Jangan contoh yang tidak bagus. Nah, jangan contoh yang tidak bagus. Jadilah suri tauladan yang baik, menjadi contoh yang baik. Kalau kita kasih contoh kepada teman-teman itu yang malas datang ke sekolah, lambat datang ke sekolah, yang banyak pestanya, banyak urusannya ini, banyak urusannya itu, banyak izinnya. Jangan ikuti yang tidak bagus. Nah, kita sudah mendapat pencerahan. Insya Allah kita kembali ke tempat masing-masing. Mari kita menjadi penerang, menjadi contoh di madrasah itu, sehingga insya Allah Allah akan menilai semua apa yang kita lakukan. Ingat saudara-saudara sekalian, bahwa usaha itu, realisasi yang kita lakukan, aplikasi yang kita realisasikan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya tidak panjang lebar karena panjang kali lebar adalah luas. Sebelum saya tutup, saya berpantun dulu. Laju-laju perahu laju, laju sampai ke kota Manado, biar lupa kain dan baju, asal jangan dilupakan ababe gado-gado. Satu lagi pantun dari Manado. Wa qad yurja li haqqi sayfi bur'u wala bur'u liman jahara lisan. Jikalau pedang melukai tubuh, masih obat hendak dicari. Kemana obat hendak dicari jikalau bibir melukai hati? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya laporan panitia pelaksana oleh Ibu Dr. Anda Hadijah Pakudu Magister Sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Kepala Baridiklat ke-6 Manado, kami sapa dengan hormat Bapak Muiz Riyadi, SH Magister Sains. Yang kami hormati pula Widya Suara Baridiklat Keagamaan Manado, Ibu Dr. Indriati, Ibu Dr. Haja Irma Bulo, dan Pak Irwan Muhammad Magister Sains, tak lupa panitia penyelenggara. Terima istimewa kepada Bapak Ibu peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Angkatan 1 dan Angkatan 2 yang sangat berbahagia pada siang hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya sehingga kita siang hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti upacara penutupan kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 18 hingga hari ini tanggal 21 Oktober 2022. Melalui kesempatan ini izinkan kami
selaku panitia menyampaikan laporan bahwa peserta orientasi P3K berjumlah 65 orang yang terdiri dari 2 kelas angkatan dan angkatan 1 berjumlah 33 orang dan angkatan 2 berjumlah 32 orang. Yang alhamdulillah hingga hari ini, hari terakhir, semuanya peserta dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Peserta semuanya mengikuti pembelajaran dengan baik sejak awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran dengan jumlah JP tiap 6 JP sesuai jadwal yang ada. Evaluasi penilaian dalam rangka mendapatkan nilai akhir pembelajaran bagi peserta, yaitu meliputi kemampuan akademis dan aspek sikap perilaku yang terdiri dari disiplin kepemimpinan, kerjasama atau partisipasi dalam kelompok, inisiatif dan prakarsa. Dari hasil rekapitulasi dari beberapa aspek tersebut, panitia akan mengadakan rapat untuk proses kelulusan peserta untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi peserta yang memenuhi syarat kelulusan. Dan bagi peserta yang lulus akan memperoleh 2 sertifikat. Sertifikat yang satunya dari Lembaga Administrasi Negara dan yang satu sertifikat dari Balai Diklat Keagamaan Manado. Sesuai dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara, selambat-lambatnya sertifikat akan terbit 20 hari setelah pelaksanaan penutupan. Demikianlah laporan kami, dan kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado kiranya berkenan memberikan arahan sekaligus menutup secara resmi kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada siang hari ini. Atas perkenannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Arahan sekaligus menutup secara resmi orientasi oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado kami sebut dengan hormat Bapak Muiz Riyadi, Sarjana Hukum Magister Sains. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati rektor koordinatoriat media suara, ada 2 ibu, ini ibu, 2 ini dokter, luar biasa. Kepala balai aja belum dokter. Ini tanda bahwa Bapak Ibu dikawal dengan orang-orang intelektual. Itu tandanya kenapa hadir 2 dokter sampai ini. Yang saya hormati Ibu Subkoordinator Seksi Diklat Tenaga Administrasi, ada juga Bapak Subkoordinator Seksi Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, juga selaku panitia dan ketua, ada seluruh panitia, jajaran panitia yang hadir saat ini. Wabil khusus para peserta yang mukanya sudah mulai cerah-cerah. Sebentar lagi dengan adanya sertifikat sudah resmi menjadi P3K. Saya mau tanya dulu Pak Dan, gajinya sudah diterima enggak? Oh belum, sabar ya, sabar. Merasa sabar dikasih hadir. Apa dibilang tadi Pak Kanwil? Masalah gaji? Sabar juga, berarti sama. Kalau begitu saya calon Kanwil kalau begitu. Alhamdulillah, tentu tiada yang patut kita
kita ucapkan yang paling indah adalah mengucapkan Alhamdulillah. Apabila mendapatkan sesuatu, maka kita seharusnya mengucapkan Alhamdulillah, puji Tuhan bagi yang beragama non-muslim. Itu tanda bahwa rasa syukur kita tetap ada. Tidak berat itu tidak berat itu mengikrarkan rasa syukur, cuma hanya mengucapkan Alhamdulillah. Bagi yang beragama lain mengatakan puji Tuhan. Itu tanda bahwa di dalam dikatakan bahwa la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat itu, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka aku akan siksa dia. Itu artinya bahwa bukan karena tidak mau mensyukuri nikmatku dan siksa. Yang dimaksud adalah orang yang sudah diberi sesuatu lebih, tapi masih mengakui bahwa itu karena kemampuannya, bukan karena Allah. Itu maksudnya. Jadi banyak salah pengertian itu. Lain zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Dia kira bahwa orang yang tidak pernah mau bersyukur, walaupun dia orang tidak mau bersyukur apapun kondisinya, itu akan disiksa. Bukan. Yang dimaksud adalah ada pemberian Tuhan melebihi daripada kapasitas pikirannya, kemudian dia tidak mensyukuri, dia anggap itu bukan karena Allah, itu karena saya, maka itu yang diazab maksudnya. Ya. Tapi pada prinsipnya bahwa kita harus tetap mensyukuri nikmat. Apapun kondisi, saya tahu bahwa kedatangan Bapak Ibu sekalian yang penuh dengan perjuangan. Saya tahu. Karena kenapa? Saya kan ada di grup dengan Bapak Ibu, grup P3 kan. Orientasi kan, saya lihat bagaimana perjuangannya. Ada yang bertanya bagaimana anak saya, bagaimana mau makan hari itu dan sebagainya. Saya tahu perjuangan Bapak Ibu sekalian. Tapi apa kondisi yang harus kita lakukan? Saya juga punya kapasitas, saya punya keterbatasan. Karena semua kita diatur. Tahu tidak, waktu saya tahu bahwa Anda tidak dapat transport, saya panggil itu perencana. Kenapa tidak dapat transportnya peserta? Kalau tidak dapat transport minimal uang saku. Pak, tidak ada aturan sama sekali. Kami cuma dikasih biaya seperti ini. Saya bilang, aduh saya punya teraju. Kenapa? Karena Anda kan belum dapat terima gaji. Sedangkan saya ada, saya khususnya, saya tidak usah yang lain. Saya khususnya, saya ada di sini bersama-sama kalian dengan gaji yang sangat-sangat tinggi bagi saya. Itu rasa syukur saya bahwa saya sudah merasa tadi ada orang datang dengan perjuangan, dengan kendaraan mobil sampai di sini, tapi tidak dapat apa-apa. Sabar, cukup kami kasih makan. Itu pun makanan, itulah yang ada. Sesuai dengan keterbatasan anggaran, kami tidak bisa menambah dan sebagainya. Itu, jadi kami sudah ada aturan, ada standar operasionalnya yang harus kita lakukan di dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan. Insya Allah, sabari itu kembalilah kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, semua ini karena kehendak-Mu, maka saya lakukan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau Anda hayati itu, 1-2 hari akan ada kabar berita yang lebih baik. Itu caranya bersyukur nikmat. Asal sungguh-sungguh. Jangan ada sedikit keraguan di dalam diri Anda. Ingat itu, jangan ada sedikit keraguan. Yakinkan. Kalau perlu tingkatkan itu. Katakan hakul yakin. Itu. Saya sudah lakukan beberapa itu. Saya pernah jadi bendahara. Jadi bendahara itu tahun 99, setiap sore itu setiap hari Sabtu, dulu kita bekerja sampai Sabtu. Setiap hari Sabtu kepala balai diklat, saya di balai diklat Makassar, awal saya diangkat jadi pegawai. Setiap Sabtu sore pasti kepala balai dengan saya menghitung duit. Dulu kan tidak ada CMS, tidak ada SMS apa sebagainya. Dulu itu uang dihitung berapa jumlah kas uang di dalam berangkas. Maka kita kasih keluar semua uang, dihitunglah itu mulai dari uang 50.000, belum ada masalah pada waktu itu, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000, 2.000 juga belum ada, 1.000, 500, 200, 100 gitu. Kita hitung itu, kita catat sekian jumlahnya, sesuai dengan sama-sama dengan kepala balai. Lalu saya susun kembali itu uang dengan rapi di dalam berangkas. Berangkas itu kalau diangkat nanti 8 orang baru bisa terangkat itu. Begitu beratnya itu, berat sekali itu berangkas.
Sudah itu kita kunci. Hari Senin, setiap hari Senin itu saya bukan setiap hari Senin, setiap hari apabila saya masuk kantor, yang pertama saya buka adalah berangkas. Pasti saya buka berangkas untuk lihat itu uang, keadaan uang, apakah masih seperti ini apa. Walaupun saya tahu bahwa tidak mungkin ada yang bisa kasih bergerak. Nah, pada hari Senin itu saya masuk kantor, langsung buka juga berangkas. Saya heran karena saya sudah tata dengan sedemikian rupa, terhambur itu uang. Ini pengalaman yang luar biasa bagi saya. Terhambur itu uang, kagetlah saya. Kenapa? Karena begini pasti ada hilang ini. Tapi kalau juga hilang, kenapa mesti terhambur tidak habis semua? Itu pikiran saya. Maka saya hitung ulang itu uang. Hitung ulang itu uang. Saya herannya pada waktu itu bertambah uang itu 1 juta. Itulah yang luar biasa pengalaman yang saya tidak bisa lupakan. Dan itu bukan cuma 1 kali, 2 kali. Bertambah itu 1 juta. Karena kenapa sebelumnya saya meringis? Karena kenapa? Dulu kan pejabat-pejabat hebat, mampu merekayasa sesuatu. Dulu saya disuruh cari kwitansi kosong, itu 23 juta. Ya namanya bendahara begitu kerja, cari kwitansi kosong untuk membuktikan itu bahwa ini kita sudah keluarkan tanpa ada sesuatu yang kita keluarkan. Itulah perintah namanya itu. Saya dikasih duit 250.000 pada waktu itu. Itu besar Pak, jangan dikira yang kecil itu. Kalau besar itu sudah 9 pada waktu itu. Dikasih 250.000, meringis saya. Kenapa? Karena 250.000 itu tidak sepadan dengan perjuangan saya mencari kwitansi. Berkeliling itu sampai mencukupi 23 juta. Dan yang kedua, setiap saya meminta kwitansi itu saya memberi duit. Boleh dikata pedih dan perihnya itu pada waktu itu dengan berkendaraan yang motor dengan panas matahari berkeliling hampir beberapa 1 minggu itu saya cari kwitansi untuk mendapatkan kwitansi kosong. Dikasih 250.000. Pengeluaran saya pada waktu itu kalau tidak salah 175 sampai 200. Jadi saya punya keuntungan cuma 50.000. Padahal belum makan, belum hitung makan jadi jalan, belum minum es apa aja dan sebagainya. Meringis pada waktu itu saya sedih sekali. Saya kembalikan kata-kata yang saya ucapkan adalah, ya Tuhan, semua ini kehendak-Mu. Ini semua darimu dan tentu saya kembalikan kepada Engkau. Alhasil itu yang terjadi 2 kali itu terjadi. Apa yang saya lakukan? Maka pada tahun 99 yang pertama-tama pegang HP saya dan kepala balai. Itu hebatnya. Tahun 2000 saya berhenti. Kenapa? Tidak sesuai dengan perasaan. Maka saya nyatakan mundurkan diri, kepala jadi orang, jadi bendahara, kepala balai tahan. Dia bilang, kalau kamu mundurkan diri, maka kamu akan rusak. Saya bilang, lebih bagus saya rusak daripada saya rusaki Bapak. Nah, gitu. Jadi saya berhenti pada waktu itu jadi bendahara, tapi diikat. Boleh, saya setuju kamu berhenti jadi bendahara, tapi dengan catatan, jangan pernah tinggalkan bagian keuangan. Anda harus mengawal. Jadi saya tetap mengawal walaupun bukan bendahara. Itu yang saya maksud saya. Perjuangan Bapak Ibu sekalian datang ke sini seharusnya doa. Setiap Anda merasa sedih, merasa terzolimi perasaannya, berdoa. Yakinlah bahwa itu pasti diterima. Saya selalu merasa begini. Doa saya paling lama pasti diterima 2 tahun. Selalu itu. Dan saya tidak meminta yang umur, saya tidak mau. Jadi semua doa-doa saya rata-rata diijabah itu 2 tahun. Ada yang paling singkat, ya. Pada saat waktu di Ambon, saya kepala balai pertama, tiba-tiba datang gempa. Baru 1 bulan datang gempa. Kemudian minggu keduanya datang lagi COVID. Jadi apa yang saya lakukan ini sebagai kepala balai? Sedih rasanya. Apa doa saya? Ya Allah, berikanlah yang terbaik bagi saya dan keluarga saya. Anak saya terangkat dari pegawai negeri di BDK Ambon. Saya minta lagi, ya Allah, berikanlah jodoh yang terbaik kepada saya. Dapat jodoh. Insya Allah bulan 11 bulan depan itu sudah nikah di Makassar. Ya nanti kalau ada yang kebetulan di Makassar tanggal 17 jangan sungkan-sungkan. Tanggal 17 November di Swiss Bell di Matrusari. Rezeki itu mengalir. Ternyata apabila kita merasa sedih, jangan luangkan, jangan beritahu orang.
Jangan beritahu orang. Kalau kamu beritahu orang, maka kamu akan menduakan perasaanmu, maka cukup. Kata Allah sudah cukup. Kan tegur Tuhan, ketuk pintunya. Ternyata apabila kita dalam keadaan sesuatu yang ada perasaan bahwa saya terkendala, maka diamkan itu dan jangan beritahu orang, langsung sujud kalau perlu. Bagaimana bisa turun sesuatu dari langit kalau Anda sendiri tidak pernah sujud? Tidak mungkin. Ada orang dikasih rezeki memang berlimpah-limpah tanpa melakukan ibadah, tapi itu adalah ujian. Tapi ada juga orang dikasih berlimpah-limpah rezeki tapi tidak berkah. Mana lebih bagus? Anda dikasih keberkahan, Anda dikasih rezeki tapi sakit-sakitan mau? Tak mau. Maka lebih bagus kita diberi rezeki sesuai dengan kemampuan kita tapi berberkah. Apapun gerakan-gerakan kita begini. Sesuatu yang kita inginkan, idamkan itu datang. Selalu ada jawabannya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sekalian, saya terus terang sangat prihatin bahwa para Bapak Ibu sekalian yang pernah berjuang berdarah-darah mulai dari tenaga honorer sampai P3K. Mudah-mudahan ini bukti bahwa negara akan memperhatikan Bapak Ibu sekalian dan sama-sama dengan kita semua. Walaupun bedanya adalah tidak pensiun, tidak ada pensiun dan tidak pejabat. Mudah-mudahan itu benar. Ya, apa bukan benar? Sudah benar sebenarnya. Tinggal kita menunggu kekuatannya apakah diaplikasikan sesuai dengan aturan atau tidak. Karena ini kenapa nanti tahun 2024 kita akan menghadapi rezim perubahan pemerintahan, bukan pemerintahan yang berubah, tapi pucuk pimpinan kita itu presiden atau pemilihan presiden. Pemilu akan datang dan saya berharap Bapak Ibu sekalian jangan ikut terlibat di dalam politik praktis. Jangan. Kita goblok namanya, kita berdarah-darah. Ada yang selalu sampai sekarang baku musuh gara-gara Jokowi dan Prabowo, masih sampai baku musuh gara-gara itu. Orang sudah jadi menteri, sudah jadi presiden, kita juga masih ada yang bermusuhan gara-gara dua itu. Tidak usah ikut terlibat itu. Anda tidak dibayar itu, tidak mungkin Anda kalau pemanya ada jaminan Bapak jadi kandidat dari P3K langsung jadi kandidat, ya sudah berjuanglah, itulah ikhtiar. Tapi kalau tidak ada harapan di situ tidak usah. Kalau cuma berharap 250.000 serangan fajar Anda bodoh. Kenapa? 5 tahun itu ditentukan oleh suara kita. Kalau Anda selalu memilih, maka Anda membahayakan negara. Kalau dengan cara menerima duit. Orang yang mengeluarkan duit pasti membutuhkan pengembalian uang. Pasti. Berlebih dan berlebih. Itu caranya. Nah, orangnya itu kalau ada yang kasih duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Itu cara terbaik. Oh, nanti pilih saya, Pak. Ah, insya Allah. Kalau Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Itu sudah. Makanya jangan pilih. Kenapa? Kalau Anda mengambil 2,5 itu, yakinlah bahwa negara ini akan hancur dengan cara 2,5 itu. Atau 200. Ada yang bahkan dapat 50.000. Ada yang bahkan dikasih uang basic. Pergi kampanye kiri kanan. Sampai kepanas-panasan, tidak makan, tidak minum. Mau mati malah. Gara-gara pilihan. Nah, olehnya itu Bapak Ibu sekalian tidak usah ikut campur. Anda bekerja saja dengan baik. Karena siapapun presidennya, tapi jangan golput. Jangan golput. Kalau Anda golput atau tidak golput, tetap ada presiden. Nah, dan dulu jangan sampai gara-gara satu suara Bapak Ibu sekalian itu mempengaruhi pilihan. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik lagi daripada saat ini. Dan mudah-mudahan kebijakan-kebijakannya itu berpihak. Saya senang dengan rezim ini, begitu pun sebelumnya, tapi saya lebih senang, dan mudah-mudahan saya lebih senang lagi. Kenapa? Rezimnya di tahun ini adalah rezim di mana honorer itu diperhatikan. Termasuk penyuluh PNS, dari gaji sekian dikasih naik 2 kali lipat. Mudah-mudahan seperti itu. Dan kemudian terus berupaya untuk membenahi infrastruktur kita sudah mulai bagus. Mudah-mudahan presiden yang akan datang akan lebih bagus daripada presiden yang saat ini. Kita berharap bahwa ada perubahan sistem dan ada perhatian kesejahteraan. Ingat, dalam rangka apabila peningkatan kesejahteraan, jangan pernah berharap bahwa barang-barang akan turun. Tidak mungkin, impossible. Kenapa? Semakin tinggi kesejahteraan, semakin ekonomi juga naik, maka seluruh barang-barang juga akan naik. Saya beberapa hari ini menonton perjalanan di Amerika. Ternyata di Amerika selama ini saya bayangkan bahwa di sana enak, ditanya, ternyata lebih parah daripada kita. Di sana memang gaji tinggi puluhan juta. Coba bayangkan, harga sampo itu 70.000 sampo. Kita 20.000 malahan. Harga apa kalau saya jalan kota kalau apa sih? Mana ada pastel.
Itu ternyata harganya 35.000, harga 2.000 di Makassar, 35.000 di Amerika. Ya wajar lah kalau harganya jutaan gitu. Semua serba sulit ternyata di sana. Saya langsung mengatakan saya bersyukur karena kenapa saya tidak tinggal di Amerika. Jam 9 masih sore. 9 malam sudah masih sore. Dinginnya luar biasa. Saya ikuti terus di YouTube ini. Maka disitulah muncul rasa syukur saya. Saya bersyukur karena saya warga Indonesia, bukan warga Amerika. Dan selama ini orang yang bilang kamu mau ke Amerika, ternyata tidak ada apa-apa di Amerika dibanding Indonesia. Keindahan. Itu. Tadi juga ada Pak Ardan ini mengatakan saya duluan di masjid. Tidak juga, jangan juga terlalu membanggakan. Saya makan tadi terlambat, hampir tidur tidak salat Jumat. Ya, saya minta maaf karena kenapa? Saya kan ada penyakit gula. Penyakit gula itu harus istirahat banyak, jangan terlalu banyak capek. Ya, tapi penyakit gula tidak mempengaruhi. Saya tetap bersyukuri bahwa itu adalah rezeki. Tahu tidak kenapa gula itu turun? Gula itu ada sama saya. Dulu badan saya gemuk sekali, usaha perut saya. Saya dulu selalu berusaha. Apa usaha saya? Beli susu harga 1 jutaan untuk kurus. Coba bayangkan. Timbangan saya 76 sampai 80 kilo. Besar badan saya. Doa saya selalu turunkan badan sehat karena saya selalu Tuhan menurunkan badan saya dengan sistemnya adalah ada penyakit di dalam. Karena salah satu sistem untuk menurunkan badan adalah gula darah. Dan lucunya setelah gula darah setelah 65 kilo tidak mau lagi turun-turun, tapi gula darah masih ada. Kenapa saya bandel? Di mana bandelnya? Tidak mau ikut aturan makan, semua mau dimakan. Saya kan belum mau turun gula darah. Dan salah satu cara adalah saya istirahat. Kalau malam tidak bisa tidur. Jadi saya beli semua itu. Saya mungkin lebih satpam daripada security. Karena saya tidak pernah tidur. Biasa saya keluar jam 2, duduk di depannya itu. Ya, pernah sekali saya dapatkan security tidur semua. Tapi ini tidak sekarang. Karena saya bilang jangan, itu tugas. Karena saya salah satu jalan untuk tidak saya rasakan sakit karena sakitnya orang gula darah itu di kaki. Itu kayak pegal. Nah, kalau supaya saya tidak rasakan itu rasa pegal itu salah satu cara adalah ngobrol. Jadi kalau saya sudah ngobrol lupa itu penyakit. Kalau saya ngomong gini saya lupa. Kalau saya lebih sedikit tidak bisa saya sebenarnya. Jadi itu gila semua penyakit. Nah itu rasa kesyukuran saya bahwa saya memikirkan kenapa Tuhan memberi saya penyakit. Karena saya berusaha untuk berbuat menjalankan amanah. Saya berpikir begini. Tuhan memberikan penyakit itu supaya stabil. Yang kedua saya harus selalu merasa bersyukur, jangan selalu lupa kesyukuran. Yang ketiga adalah jangan terlalu rakus makan. Karena saya dulu rakus makan, buat makan saya dulu. Apapun saya makan, sisa ular dengan hamil yang hamil saya tidak makan. Yang lain saya makan, kuda saya makan, kan kelinci juga saya makan malah. Jadi semua saya makan, jadi teguran. Nah, tapi saya tidak pernah drop seperti apa. Saya makan sampai 500 gula saya. 400. Salah satu cara kalau saya datang gula itu ya cuma istirahat. Kalau sudah istirahat sudah 5 menit sudah tidur. Tadi saya sudah tidur sampai Pak Iwan bilang Bapak istirahat, saya tidak bisa istirahat. Kalau saya istirahat tidur terus. Betul, saya coba-coba pasti baring-baring, hilang. Nah, sudah. Untuk data driver, Pak, karena dia lihat tidak saya di masjid, dia kata-kata, kenapa? Sudah mau Jumat, astagfirullah. Padahal saya sudah bilang tadi saya tidak mau tidur. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya sangka tidak sendiri, saya bukan duluan. Banyak duluan tadi dari Tuhan. Ya. Jadi itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apapun materi yang sudah Bapak-Ibu lakukan, sudah terima, mudah-mudahan ini memberi hikmah. Pulanglah dengan tenang. Emangnya lo tidak tenang pulang? Jangan selalu persepsi pulang dengan tenang itu kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan itu lebih baik. Pulanglah ke hari bahagia dengan penuh perjuangan dan doa. Lakukan pekerjaan itu dengan baik. Ikhlaskan karena sesuatu semua yang namanya rezeki, jangan selalu mengartikan rezeki itu bersifat materialistis, bukan. Apapun sifatnya yang merasa kita senang itu adalah rezeki. Kita masih bersyukur karena Tuhan tidak menutup hidup kita untuk berhenti bernafas. Ini masih ada nafas yang berlalu. Dan
Apapun itu, semua orang yang bergerak di muka bumi ini itu diiringi dengan rezeki. Tidak ada orang yang malas diiringi dengan rezeki. Kalau toh juga ada orang malas kemudian dia kaya, bukan cuma materialistisnya mungkin lancar, tapi kesehatannya yang tidak. Nah, itu. Makanya harus kita bergerak. Itulah kenapa filosofinya tawaf. Tawaf itu harusnya bergerak, tidak pernah berhenti tawaf. Kita disuruh sebenarnya untuk bergerak, maka orang yang selalu bergerak itu diiringi dengan rezeki-rezeki yang ada. Begitu juga dengan agama Kristen. Agama Kristen itu kenapa ada filosofi? Yesus mengangkat dia punya salib. Bukan persoalan dia menebus dosa saja bagi saya. Saya mengartikan seperti itu. Saya mengartikan bahwa ini menandakan bahwa Yesus memberikan gambaran perjuangan hidup itu penuh darah dan keringat ya. Penuh perjuangan, penuh dengan tenaga besar. Itulah kehidupan. Dan kehidupan itu bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Alangkah ruginya kita orang yang tidak berbuat kebajikan di dunia, kemudian juga tidak juga kita kaya, kita juga sakit-sakitan, mati masuk neraka. Alangkah ruginya kita. Nah, olehnya itu jangan ukur bahwa saya kepala balik, saya bahagia daripada Anda, enggak, belum tentu. Itu saya katakan tadi, saya punya penyakit, Bapak mungkin tidak punya penyakit. Jadi jangan ukur itu. Kebahagiaan itu terukur dari hati. Saya senang dengan lihat orang-orang yang di pinggir jalan yang tidak punya rumah, yang punya hanya apa? Dia dengan rumah yang piau-piau. Saya merasakan bahwa belum tentu dia lebih pedih daripada saya. Karena bisa saja dia lebih bahagia daripada saya. Salah satu contoh yang tidak bahagia saya tidak bersama keluarga. Anak, istri di Makassar, saya di sini. Bahagia enggak? Enggak bahagia. Malam-malam kesepian. Hujan-hujan lagi. Tapi untuk ada peserta juga tidak bawa suami, walaupun ada satu yang terselip di sana. Nah itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua materi pelajaran yang Bapak Ibu dapatkan ini, ayo aplikasikan, sosialisasikan, kembangkan pengetahuan itu. Sekali lagi, tidak ada, sekadar saya katakan bahwa manjada wajada. Ya, semua sesuatu yang baik itu sesuatu yang tidak seperti dikatakan tadi, proses tidak mendustai hasil. Bukan hasil tidak mendustai proses. Proses yang tidak terbalik, hasil tidak mendustai. Begitu Pak. Nah, lakukan proses-proses itu, inovasi di dalam pekerjaan. Jangan pernah, saya katakan tadi, jangan menjadi ASN yang seperti kayu mati. Jangan menjadi ASN yang seperti kuda. Jadilah Anda pegawai yang sejati. Jangan, walaupun sebenarnya bisa juga menjadi pegawai merpati, harus dipancing apa dan sebagainya, tapi lebih bagus kita menjadi pegawai sejati. Jangan menjadi pegawai yang pedati, nanti dipukul, nanti diancam baru mau bergerak. Jadilah pegawai yang sejati. Karena pegawai yang sejati adalah tidak memerlukan apakah dilihat oleh pimpinan atau tidak, tapi dia bekerja sesuai dengan keikhlasan. Apabila Anda sudah berbuat keikhlasan, jangan lupa meminta kepada Tuhan. Ya Tuhan, apapun, minta gugat Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah melakukan sesuatu yang penuh dengan keikhlasan, saya kembalikan kepada-Mu. Ingat itu, selalu ada begitu, dan tidak lama ada sesuatu, selalu saja ada sesuatu. Selalu saja ada sesuatu yang datang tiba-tiba yang perasaan kita tidak sangka-sangka dan membuat kita bahagia. Dan itu yang saya selalu rasakan. Dan saya selalu minta selama ini, saat yang terakhir, karena sudah umur saya sudah tua, itu sudah 52 tahun nih. Umur kami 62-63. Ya saya masih tinggal berapa? 10 tahun makanya. Ya, kalau 10 tahun inilah kesempatan. Selalu doa yang terakhir saya katakan husnul khatimah. Mudah-mudahan saya menjadi orang yang menerima husnul khatimah. Amin. Itu doa yang paling mujarab sekarang. Kenapa? Karena kita sudah berada diberikan sama Tuhan. Berlimpah-limpah